Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Erni dari TKS Mandiri Datae. Saya Rasmi dari TK Negeri Dharma Wanita Benteng. Dan saya Nuraini Halim dari TK Negeri Dharma Wanita Diknas Baranti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa coaching disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu yang akan saya sampaikan oleh Ibu adalah kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Kali ini saya ingin coaching dapat menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu Bu ya proses pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rasmi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan untuk diceritakan kepada Ibu. Oke, mungkin kita tidak punya banyak waktu ya, mungkin hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu? Begini ya Ibu, saya dengan rekan-rekan saya itu perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran terhadap murid itu masih secara konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bahwa sementara ini perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak ada yang mau mengadakan perubahan dan hanya selalu mengandalkan metode pembelajaran secara konvensional saja. Jadi pembelajaran itu kurang bervariatif. Nah seperti itu Bu yang masalah yang saya hadapi. Oke, baik. Jadi Bu, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu ini kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu harapkan kali ini? Yang menjadi harapan saya yaitu saya ingin adanya perubahan metode pembelajaran di sekolah saya ya Ibu.
khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan yang Bu ya. Kira-kira seperti apa perubahan yang Ibu harapkan dan ingin dapatkan dari kegiatan hari ini? Saya ingin itu ada perubahan di sekolah saya. Misalnya saja dalam metode penyampaian pembelajaran, media pembelajaran itu harus bervariatif. Misalnya saja kita menggunakan aktivitas pengajaran seperti puisi agar supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran menggunakan metode yang bervariatif dan model-model media-media itu juga bervariatif. Bisa dikatakan iya ya Bu ya. Dari itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa Ibu? Oh iya ya. Kalau di sekolah saya ya Bu, sepertinya itu masih ada pada level 5. Karena di sekolah saya itu gurunya masih banyak yang tidak menguasai IT. Hanya saja ada 1-2 itu yang bisa menguasai, yang bisa mengoperasikan IT. Mungkin saja agak sulit ya untuk bisa ke level yang lebih tinggi ya Bu. Ya. Oke, dari level 5 ya Bu ya. Iya. Kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar dapat terjadi perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sesuai dengan keinginan Ibu? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 saja ya Bu. Karena kalau sampai di level yang lebih tinggi itu kayak agak sulit ya. Karena mengingat guru-guru di situ banyak yang belum menguasai bidang IT. Jadi mungkin dari 5 ke 7 saja ya Bu. Oke, dari level 5 ke 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebetulnya saya juga itu masih memikirkan apa rencana yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan secara individu antara saya dengan rekan-rekan guru. Itu yang saya lakukan itu nanti secara bergantian. Oke, mentoring ya Bu ya, nanti akan direncanakan melalui pendampingan. Kira-kira ada nggak selain itu yang atau strategi yang mungkin Ibu pernah lakukan dan terapkan ke teman-teman sekolah Ibu yang nyaman gitu Bu dengan penyampaiannya? Ya mungkin ada ya Bu. Kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau membuat semacam kegiatan-kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan bisa meningkatkan kompetensi guru dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Begitu Bu. Ya, berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan dalam masuk ya Bu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau sedekat kapan bisa Ibu realisasikan kegiatan ini? Kalau untuk kegiatan ini saya akan melakukan secepatnya ya Ibu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang ya. Terus juga itu membutuhkan biaya yang banyak. Terus saya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Nah untuk saat ini itu yang saya anggap lebih nyaman. Oke, mentoring ya Bu ya. Iya. Dari mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapakah? Gimana gitu Ibu? Iya ya Bu, saya itu selalu membutuhkan support dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat di sekolah. Oke, dari kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan kegiatan tersebut? Kalau kegiatan ini ya Bu, insya Allah saya akan laksanakan secepatnya minggu depan bisa. Saya itu bisa berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ya, seru sekali ya Bu ya dari percakapan kita hari ini. Apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari percakapan ini saya bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu lagi dengan rekan-rekan guru
yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang berkreatif ya Bu ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar Ibu setelah melakukan mentoring itu. Saya kira saya sudah nggak sabar nih Bu mendengar hasil dari mentoring Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya. Semoga rencana mentoring Ibu bisa berjalan lancar dan bisa berjalan dengan baik. Iya Ibu, terima kasih atas masukannya ya Bu. Saya kira kita cukupkan percakapan kita hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam. Bu Rasmi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nur. Alhamdulillah sudah Bu. Iya Bu. Nah sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dilakukan? Dari coach ini saya melakukan coaching dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching Ibu Rasmi dan Ibu Nur sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah Bu Rasmi juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan ke Ibu Nur, sehingga Ibu Nur bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga tadi juga sudah melakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah cara lebih memahami proses Tirta, sehingga nantinya saya akan melakukan coaching lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching. Sebelum melakukan tadi coaching itu, saya akan menanyakan pasca observasi ya. Yang pertama itu apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait keterkaitan indikatornya? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Menurut saya sebagai observer dari tadi Ibu Erni itu yang sedang berjalan ya, proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Ibu Rasmi, sehingga saya bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Dan juga coaching itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir untuk Bu Emi ya, sebagai penutup kegiatan ini, bahwa kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu Emi lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu cara untuk memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu.
Oh begitu ya Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini. Kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Rasmi, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan kepada saya, bisa diceritakan? Ya betul Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Iya. Iya Bu. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu nih Bu. Mungkin sekitar hanya 20 menit untuk ngobrol-ngobrol ya. Gini nih, apa nih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu, mengenai rekan saya mengajar di sekolah, metode pembelajarannya yang digunakan itu saja, dan metode yang digunakan dalam pembelajaran itu dengan metode ceramah lagi. Jadi membuat anak kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu Rasmi. Kalau saya garis bawahi masalah ini ya, jadi permasalahan Ibu Rasmi ini adalah pembelajaran yang dilakukan teman gurunya ini kurang bervariatif ya Bu? Ya betul Ibu, metode yang digunakannya itu kurang bervariatif, media-medianya juga model lama, jadi pembelajarannya kurang diminati lah oleh anak-anak. Oke, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu ingin Rasmi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin perubahan di sekolah saya, yaitu perubahan metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oke, jadi yang ingin Ibu harapkan yaitu adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu Rasmi dapatkan? Saya ingin adanya perubahan ya metode pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi, juga bisa menggunakan video-video pembelajaran dan menciptakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Oke, dari hal yang Ibu Rasmi sampaikan tadi, yakni pembelajaran yang bervariasi dengan metode, model atau bisa dikatakan kondisi ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira kondisi Ibu Rasmi ini berada di level mana Bu? Sepertinya masih berada di level 5, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi kalau seperti level 5 itu mungkin masih ya seperti itu, mungkin sampai di level 5 saja. Oke, baik. Nah, untuk kondisi sekarang ini ke level berapa yang bisa ditingkatkan untuk adanya perubahan pembelajaran yang mungkin yang lebih bervariatif lagi Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, karena mengingat guru yang lebih banyak guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih bisa dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Jadi usaha apa yang akan Ibu Rasmi lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih menginginkan apa rencana dan tindakan saya akan perbuat, tapi mungkin semacam mentoring seperti pendampingan individu atau dengan pendampingan antara rekan sejawat secara bergantian, mungkin seperti itu. Oke, untuk mentoring Ibu akan melakukan mentoring dengan pendampingan Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin atau yang pernah Ibu terapkan yang lebih nyaman penyampaiannya? Mungkin kalau bukan mentoring, mungkin saya juga coba nantinya kami konsultasikan dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah, buat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi yang lebih bervariatif dan menciptakan model-model media-media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi.
Iya, berarti Ibu Rasmi ini sudah merencanakan mentoring, pendampingan, dan pelatihan. Nah, menurut Ibu Rasmi, ketiga kegiatan ini yang mana menurut Ibu Rasmi yang lebih utama untuk dilakukan? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian dari biaya juga dari biaya juga, dan juga mencari narasumber yang kompeten, sehingga mungkin lebih nyaman yang dilakukan yaitu adalah metode mentoring. Jadi untuk kegiatan mentoring ini Bu Rasmi memerlukan support atau bantuan siapakah? Gimana gitu Bu? Ada sih Bu, mungkin saya tadi nantinya akan meminta guru dan kepala sekolah untuk menggunakan media pembelajaran yang sudah lebih bervariatif, dan juga nantinya saya akan minta bantuan rekan sejawat dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain. Oke, berarti Ibu Rasmi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, bersama rekan. Kira-kira kapan Bu Rasmi akan merencanakan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Bu, karena saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan akan berusaha melakukan kegiatan mentoring ini secepatnya. Oke, bagus sekali Bu ya. Bu Rasmi, kayaknya dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Rasmi dapatkan? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan gambaran dan solusi bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, dan menciptakan media-media yang lebih kreatif lagi. Oke, alhamdulillah ya Bu Rasmi ya. Sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu ya kabarnya Bu Rasmi setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya juga sudah tidak sabar lagi mendengar kabar Bu Rasmi selanjutnya. Mungkin percakapan kita untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Rasmi bisa berjalan dengan baik. Oh iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya lakukan bisa saya terapkan di sekolah dan bisa berjalan lancar. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatannya Bu. Oke, kalau begitu Bu Rasmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Terus yang ketiga itu bagaimana coachee menanggapi pertanyaan daripada coach. Terus jangan lupa ya, kita sesuaikan prinsip coaching, di antaranya prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang Ibu harus lakukan yaitu bahwa kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini Ibu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan yang kedua yaitu bagian kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi.
kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, terus untuk yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu yang ingin dicapai dalam tujuan perkembangan yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh ya, baiklah Ibu. Demikian dulu observasi kita kali ini ya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terus kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rasmi. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik Bu. Nah, baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Pertama-tama mendiskusikan tentang biaya kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu berikan pertanyaan berurut kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator mana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Bahwa saya ingin coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, demikian ya Bu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu Emi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Emi, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya? Iya Bu. Tetapi sepertinya saya itu tidak punya banyak waktu ya. Tetapi ya cukuplah 15 atau 20 menit kita ngobrol ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan? Iya Bu, begini Bu ya. Ya ini menyangkut sesama rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahannya, di mana penyampaian materi pembelajaran yang digunakan tuh masih menggunakan yang itu saja, ceramah-ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman itu semakin modern dan canggih. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru yang di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode lama saja, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu kurang bervariatif, begitu Bu. Oh iya, jadi permasalahannya Ibu ini seperti itu ya. Yang saya bisa garis bawahi bahwa rekan-rekan guru dalam metode pembelajaran itu kurang bervariatif ya Bu. Itu hanya mengandalkan sebuah metode pembelajaran konvensional saja. Dalam artian dalam pengajarannya itu tidak bervariatif. Iya Bu, metode dan pembelajarannya masih metode yang lama Bu. Jadi apa yang bisa saya Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini?
Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan pembelajaran di sekolah dalam hal metode pembelajaran, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi Ibu harapkan itu ada perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau dalam hal pembelajaran yang digunakan lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan video-video pembelajaran dan alat-alat teknologi yang bergambar. Itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode-metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif aja gitu, Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan bahwa Ibu menginginkan pembelajaran yang bervariatif dengan berbagai metode pembelajaran yang lebih menyenangkan ya. Nah, kira-kira keadaan sekolah Ibu itu berada pada level berapa? Sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu hanya guru-guru senior. Jadi untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Oh, di level 5 ya, Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu ya. Mengingat guru-gurunya masih guru-guru senior juga, Bu. Oh, dari level 5 ke level 7 ya, Bu? Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu ini akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu dengan teman guru atau dengan cara face to face secara bergantian bagi seluruh guru. Oke, kegiatan mentoring atau pendampingan ya dengan rekan guru. Nah, kira-kira ada tidak strategi yang Ibu pernah terapkan dan teman-teman Ibu itu merasa nyaman dengan penyampaian yang Ibu lakukan? Mungkin kalau bukan secara mentoring, saya akan mencoba kondisikan dengan kepala sekolah untuk merencanakan kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Nah, tadi Ibu merencanakan kegiatan mentoring ya, pendampingan atau mengadakan pelatihan atau workshop. Nah, kira-kira dari ketiganya ini Ibu Erni itu akan lebih nyaman dan yang bisa cepat terrealisasikan. Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, biaya juga harus dicari. Jadi untuk saat ini saya lebih aman, yang perlu dilakukan yaitu kegiatan mentoring. Untuk kegiatan ini, apakah Ibu Erni membutuhkan support? Saya mungkin akan membutuhkan support dari kepala sekolah atau dari teman-teman yang ahli dalam bidang IT serta yang ahli dalam menggunakan media pembelajaran itu. Oke. Nah, kapan kira-kira kegiatan mentoring ini akan dilaksanakan? Secepatnya, Bu. Kemungkinan minggu depan insya Allah saya akan lakukan. Saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman saya. Iya. Nah, Ibu Erni, kira-kira dari percakapan ini, apa Ibu Erni itu sudah ada gambaran dari kegiatan ini? Percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambarannya, Bu, ya dari apa yang kita lakukan dan bagaimana cara melakukan perubahan yang ada di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring dan dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah yang lebih ahli dalam IT dan pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya akan tunggu kabarnya ya Ibu Erni setelah melakukan kegiatan mentoring ini.
Mungkin kita cukupkan percakapan kita hari ini ya. Semoga rencana Ibu Erni itu akan terlaksana dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan nantinya dapat bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, amin Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rasmi. Begini, jadi Ibu tadi sudah melakukan coach terhadap coaching. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kegiatan selanjutnya, saya akan melakukan observasi terhadap Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator? Dari coaching ini tadi ya, saya melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali, coaching, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusi. Baik, menurut saya sebagai observer dari tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap Ibu Erni, sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Erni sehingga ia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya adalah cara ingin memahami proses kita sehingga saya nantinya itu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.